Halo semuanya, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget nih, terutama buat yang peduli sama dunia pendidikan di Indonesia. Ada peraturan baru soal asesmen nasional. Nah, apa aja yang berubah? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, pertanyaan utamanya kan apa sih artinya semua ini buat kita? Buat Anda para orang tua, para guru, dan tentu saja para siswa. Ini yang bakal kita dalami sekarang, langsung dari sumber resminya. Biar gampang kita pahami, peraturan yang kelihatannya rumit ini akan kita pecah jadi 5 bagian. Kita mulai dari mandat barunya, terus gimana definisi sukses siswa itu diubah, siapa aja yang ikut tes, cara ngetes yang baru, sampai tujuan besarnya apa. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, mandat pendidikan baru. Mungkin kita semua bertanya-tanya, kenapa sih harus diubah sekarang? Apa yang mendasari perubahan ini? Jawabannya ternyata ada di dalam peraturannya sendiri. Pemerintah bilang penyesuaian ini perlu supaya asesmen nasional jadi lebih efektif dan efisien. Ini kayak sinyal ya, kalau sistem yang lama mungkin dirasa kurang pas atau terlalu ribet. Jadi kata kuncinya di sini adalah efektivitas dan efisiensi. Sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu hal yang penting banget buat kita samakan persepsinya. Ingat ya, asesmen nasional atau AN ini bukan ujian kelulusan. Tujuannya itu buat foto ronsen, kualitas sistem pendidikan di tiap sekolah. Jadi ini bukan buat menilai kamu secara pribadi, tapi menilai sekolahmu secara keseluruhan. Poin ini krusial banget. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang menurut saya paling signifikan. Bagian kedua, mendefinisikan ulang kesuksesan siswa. Jadi, siap-siap, karena peraturan baru ini bilang kalau sukses itu bukan lagi cuma soal deretan angka di rapor. Yang bikin menarik, sekarang ada penekanan kuat pada hasil belajar non-kognitif. Gampangnya, asesmen ini sekarang juga bakal mengukur karakter dan sikap. Semuanya itu dirangkum dalam satu istilah keren, profil lulusan. Di pasal 3 disebutin ada 8 dimensi profil lulusan idaman, mulai dari iman dan takwa, kewargaan, nalar kritis, kreativitas, kolaborasi, mandiri, sehat, sampai komunikasi. Wah, lengkap banget ya. Ini bukan sekedar daftar loh, tapi ini adalah sebuah visi tentang lulusan seperti apa yang mau dihasilkan oleh pendidikan kita. Ini nih yang bikin kita mikir, kalau karakter dan sikap juga diukur, kira-kira gimana ya dampaknya ke cara belajar mengajar di kelas setiap hari? Pasti bakal ada yang beda kan? Sesuatu buat kita renungkan bareng-bareng. Oke, kita lanjut ke bagian 3. Pertanyaan selanjutnya, siapa aja sih yang wajib ikut asesmen nasional versi baru ini? Apa cuma siswa aja? Ternyata enggak. Di pasal 5 disebutin ada 3 kelompok peserta. Pertama, tentu saja siswa, tapi catat ya, ini untuk siswa di kelas akhir. Kedua, nah ini dia, semua guru juga ikut. Dan ketiga, kepala sekolahnya juga. Ini makin menegaskan kalau yang dinilai itu adalah satu kesatuan sekolah, bukan cuma muridnya. Oke, sekarang kita bahas yang sedikit lebih teknis, tapi ini penting. Bagian 4, integrasi tes yang baru. Ini soal gimana cara mengukur kemampuan-kemampuan inti siswa. Ada satu pasal baru yang diselipkan, yaitu pasal 9A. Isinya bilang kalau pengukuran literasi membaca dan berhitung itu sekarang bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran lain. Bingung? Gampangnya gini deh. Kemampuan anak dalam membaca dan berhitung itu nggak harus dites lewat ujian terpisah lagi. Kemampuan itu bisa dinilai langsung pas mereka ngerjain soal-soal di pelajaran sejarah, biologi, atau yang lainnya. Jadi lebih nyambung dan terpadu gitu loh. Baik, kita sampai di bagian terakhir. Setelah kita lihat semua perubahannya satu persatu, sekarang kita coba tarik benang merahnya. Sebenarnya apa sih tujuan besar dari semua ini? Intinya begini, semua pembaruan ini tujuannya adalah untuk mendapatkan potret yang lebih utuh dan berwarna soal kualitas sebuah sekolah. Bukan cuma potret tentang seberapa jago siswanya ngerjain soal, tapi juga tentang seberapa baik sekolah itu membentuk karakter siswanya. Dan perlu dicatat ya, ini bukan lagi wacana atau rencana. Peraturan ini sudah resmi berlaku sejak tanggal 12 Februari 2024. Artinya, kita semua sekarang sudah berada di bawah kerangka aturan yang baru ini. Nah, ini jadi pertanyaan penutup buat kita semua. Dengan semua perbaikan ini, apakah asesmen yang baru ini benar-benar akan membawa kita ke sistem pendidikan yang lebih efektif dan efisien untuk generasi penerus bangsa? Waktu yang akan menjawab. Terima kasih sudah menyimak.